Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar masih tentang materi kehidupan masyarakat pada masa Islam. Namun, sebelumnya kita sudah mempelajari teori masuknya Islam, cara penyebarannya, serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam dan peninggalan-peninggalan sejarahnya di Indonesia. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan kerajaan-kerajaan pada masa Islam di Indonesia dan mendeskripsikan peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Pembahasan yang pertama kita awali dengan kerajaan-kerajaan pada masa Islam. Perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat setelah munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Berikut ini beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Yang keempat, Kesultanan Banten. Yang kelima, Kesultanan Makassar. Yang keenam, Kesultanan Mataram. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate. Dan yang kedelapan, Kesultanan Banjar. Untuk kalian bisa menghafalnya, saya berikan kata kunci. Yaitu kata kuncinya adalah Sasai, Cedem, Ten, Saram, Teorore, Jar. Sasai dari Samudra Pasai, C itu Aceh, Dem itu Demak, Ten itu Banten, Sar itu Makassar, Ram itu Mataram, Terore itu Ternate dan Tidore, dan Jar itu Banjar. Pembahasan tentang kerajaan-kerajaan Islam kita awali dengan membahas salah satu kerajaan Islam yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Terletak di Lok Sumawe, Aceh atau perbatasan dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah menjabat yaitu Sultan Malik As-Saleh. Beliau adalah pendiri sekaligus raja yang paling berjaya selama berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Selanjutnya ada juga Sultan Malik At-Tahir dan ada juga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Beberapa bukti adanya Kesultanan Samudra Pasai yaitu terdapatnya batu nisan Malik As-Saleh, kemudian ada juga catatan Marco Polo, dan ada juga catatan Ibnu Battuta. Perekonomian masyarakat Kesultanan Samudra Pasai yaitu berdagang komoditas lada, sutra, dan kapur barus. Kesultanan Samudra Pasai runtuh karena dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan selanjutnya yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1513 Masehi. Terletak di Banda Aceh. Jadi ini sama-sama Aceh ya, antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Samudra Pasai itu sama-sama terletak di Aceh. Namun Kesultanan Aceh Darussalam itu terletak di Banda Aceh, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai itu terletak di Lok Sumawe, Aceh. Nah, untuk Kesultanan Aceh Darussalam, itu sultan yang pernah menjabat atau raja yang pernah menjabat, itu ada Sultan Ali Mukhayat. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian ada juga Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah raja yang paling berjaya selama berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian ada juga Sultan Iskandar Thani. Nah, beberapa bukti keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam yaitu adanya benteng Indrapatra, kemudian ada juga makam Iskandar Muda, dan Masjid Baitur Rahman. Nah, Masjid Baitur Rahman ini merupakan ikon dari Aceh ya. Dan saat Aceh terkena tsunami yang dahsyat, masjid ini salah satu bangunan yang tidak runtuh pada saat itu. Ini merupakan keajaiban Allah, salah satu keajaiban Allah. Kemudian, perekonomian masyarakat pada Kesultanan Aceh Darussalam itu adalah berdagang komoditas lada dan rempah-rempah.
Kesultanan Aceh Darussalam itu runtuh karena Sultan Iskandar Thani wafat dan terjadinya pertikaian antara golongan Tengku serta antara golongan Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akhirnya berakhir setelah Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 15 Masehi. Terletak di daerah Bintoro, Jawa Tengah, dekat Sungai Demak. Sultan yang pernah menjabat yaitu ada Sultan Raden Patah. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Demak. Kemudian ada juga Sultan Pati Unus dan ada juga Sultan Trenggana. Sultan Trenggana ini adalah raja yang paling berjaya selama berdirinya Kesultanan Demak. Beberapa bukti adanya Kesultanan Demak yaitu terdapatnya cerita Wali Songo, kemudian ada juga Masjid Agung Demak. Perekonomian masyarakat pada Kesultanan Demak ini yaitu ada bertani, berdagang, dan berlayar. Kesultanan Demak runtuh karena konflik keluarga dari Kesultanan Demak dalam merebut tahta kekuasaan. Jadi ini konflik internal ya, konflik keluarga untuk merebut kekuasaan Kesultanan Demak tersebut. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri pada tahun 16 Masehi, terletak di Banten. Sultan yang pernah menjabat yaitu Sultan Fathahillah. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Banten. Kemudian ada juga Sultan Agung Tirtayasa. Beliau adalah raja yang paling berjaya selama berdirinya Kesultanan Banten. Bukti adanya Kesultanan Banten yaitu terdapatnya Masjid Agung Banten. Perekonomian masyarakat di Kesultanan Banten yaitu berdagang. Kesultanan Banten runtuh karena konflik keluarga antara Sultan Agung Tirtayasa yaitu ayahnya dan Sultan Haji yaitu anaknya dalam pandangan bekerja sama dengan VOC. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kesultanan Makassar. Dulu sebelum terbentuknya Kesultanan Makassar ada dua kesultanan yaitu Kesultanan Goa dan Kesultanan Talo. Lalu mereka bergabung dan membentuk kerajaan yang bernama Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar berdiri pada tahun 16 Masehi. Kesultanan Makassar terletak di Sulawesi Selatan. Sultan yang pernah menjabat yaitu Sultan Alauddin. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Makassar. Kemudian ada juga Sultan Hasanuddin, yaitu beliau adalah raja yang paling berjaya selama berdirinya Kesultanan Makassar. Beberapa bukti keberadaan Kesultanan Makassar yaitu ada makam Raja-Raja Makassar, Masjid Katangka, Istana Balalompoa. Kemudian perekonomian masyarakat Kesultanan Makassar yaitu berdagang komoditas rempah-rempah. Kesultanan Makassar runtuh karena kalah dalam perselisihan dengan Kerajaan Bone yang dibantu oleh Belanda. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi. Terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Sultan yang pernah menjabat yaitu Sultan Sutawijaya. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Mataram Islam. Kemudian ada Sultan Mas Jolang dan ada juga Sultan Agung. Beliau adalah raja yang paling berjaya selama berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Beberapa bukti keberadaan Kesultanan Mataram Islam yaitu adanya Keraton Kasunan Surakarta. Kemudian ada juga makam-makam dari Raja-Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri. Perekonomian masyarakat Kesultanan Mataram Islam yaitu bertani komoditas beras dan palawija. Kesultanan Mataram Islam runtuh karena masuknya Belanda dan memecah belah Mataram. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Jadi ini ada dua kesultanan ya.
Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore itu sama-sama berdiri pada tahun 13 Masehi dan terletak di Maluku, yaitu kalau Kesultanan Ternate itu ada di Ternate dan kalau Kesultanan Tidore itu ada di Tidore. Sultan yang pernah menjabat yaitu ada Sultan Zainal Abidin, beliau adalah pendiri dari Kesultanan Ternate. Kemudian ada juga Sultan Hairun, beliau juga salah satu raja yang berkuasa di Ternate. Terus ada juga Sultan Ba'abullah, beliau adalah raja yang paling berjaya di Kesultanan Ternate. Kemudian untuk Kesultanan Tidore, Raja Tidore itu ada beberapa, salah satunya yaitu ada Sultan Nuku yang pernah berkuasa di Kesultanan Tidore. Kemudian ada juga Sultan Mansur. Nah, bukti keberadaan Kesultanan Ternate itu terdapatnya benteng Kerajaan Ternate yang dibangun oleh Francisca pada tahun 1540. Nah, bukti keberadaan Kesultanan Tidore yaitu adanya Keraton Tidore. Perekonomian masyarakat pada Kesultanan Ternate dan Tidore itu yaitu berdagang komoditas pala dan cengkih. Dan Kesultanan Ternate dan Tidore ini runtuh karena VOC menduduki Ambon dan menguasai Maluku. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 16 Masehi. Terletak di Kalimantan Selatan. Sultan atau raja yang pernah menjabat yaitu Sultan Raden Samudra. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Banjar. Kemudian ada juga Sultan Adam Al-Wasik dan ada juga Sultan Mustain Billah. Beliau adalah raja yang paling berjaya selama berdirinya Kesultanan Banjar. Beberapa bukti dari adanya Kesultanan Banjar yaitu terdapatnya Hikayat Banjar, kemudian ada juga terdapatnya Masjid Sultan Suryansah. Perekonomian masyarakatnya yaitu berdagang komoditas lada, dan Kesultanan Banjar runtuh karena campur tangan Belanda dalam mengganti sultan-sultan di Kesultanan Banjar. Pembahasan selanjutnya yaitu peninggalan sejarah pada masa Islam. Masuk dan berkembangnya Islam meninggalkan beberapa bangunan maupun kebudayaan bersejarah di Indonesia, yaitu yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah orang-orang Islam. Jadi, pada bangunan masjid ini masih berakulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu terletak pada kubahnya yang berundak-undak ya, mirip seperti pura. Kemudian ada bangunan keraton. Keraton adalah tempat tinggal sultan beserta keluarganya. Kemudian ada juga bangunan makam ya. Makam adalah tempat untuk menguburkan sultan-sultan yang sudah wafat. Salah satunya ada makam Sultan Malik As-Saleh, yaitu salah satu raja di Samudra Pasai. Kemudian ada juga seni ukir, yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah seni melukis aksara indah yang berupa kata atau kalimat menggunakan huruf Arab. Kemudian ada juga karya sastra. Nah, karya sastranya ini terbagi menjadi 4, yaitu ada hikayat, babat, suluk, dan syair. Hikayat adalah karya sastra Melayu yang berisi cerita atau dongeng yang penuh keajaiban atau keanehan. Kalau babat itu adalah cerita berlatar sejarah. Kalau suluk itu adalah kitab-kitab berisi ajaran tasawuf yang menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Selanjutnya ada syair, yaitu berisi sajak 4 baris. Kemudian ada juga seni tari. Seni tari adalah gerakan tari yang diiringi musik pujian-pujian terhadap Tuhan. Kemudian ada juga debus. Debus adalah kesenian bela diri dari banteng. Dan selanjutnya yaitu ada sekaten dan grebek. Sekaten dan grebek itu adalah upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW.